Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang koloid. Materi koloid ini adalah materi semester kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan perbedaan. Di sini siswa dapat menjelaskan perbedaan koloid, suspensi, dan larutan sejati. Yang kedua, mengelompokkan berbagai jenis koloid. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat koloid. Baik, yang pertama adalah sistem koloid. Kalau kita lihat, koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel zat berukuran antara 1 sampai hingga 100 nanometer. Kemudian, secara makroskopis, koloid ini terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Ini bisa kita perhatikan ketiga contoh dari antara larutan, koloid, dan suspensi memiliki perbedaan yang nampak sekali. Di sini ada beberapa contoh campuran. Pada dasarnya campuran itu dibagi dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Kalau kita lihat dari gambar yang pertama, campuran antara air dengan gula. Campuran air dengan gula ini termasuk homogen. Kenapa? Karena pada saat dicampur itu menyatu antara pelarut dan zat terlarutnya. Kemudian campuran ini tidak bisa disaring dengan penyaring biasa, makanya disebut dengan larutan. Kemudian yang ketiga ini ada pasir dengan air. Kalau kita lihat antara pasir dengan air ini ada perbedaan. Setelah lama diendapkan ini ada perbedaan, kita bisa melihat air dan pasirnya, maka ini disebut sebagai larutan suspensi. Kemudian yang ketiga adalah campuran antara susu dengan air. Di susu dengan air ini adalah koloid. Dia berada di antara homogen dan heterogen. Artinya, koloid ini tidak bisa dipisahkan dengan cara penyaring biasa. Tidak sama dengan pasir dengan air, kita bisa menyaringnya dengan menggunakan penyaring biasa. Tapi kalau susu dengan air itu hanya bisa digunakan dengan menggunakan penyaring yang mikro ya. Selanjutnya ini adalah perbedaan yang lebih jelas bisa kalian lihat antara larutan, koloid, dan suspensi. Jadi larutan pada dasarnya tadi bersifat homogen, koloid itu homogen, tetapi jika diamati dengan ultra dia bersifat heterogen. Begitu pula suspensi sifatnya heterogen, kemudian sampai terbentuknya beberapa fase. Di larutan itu ada satu fase, koloid itu pada umumnya ini ada dua fase, kemudian di suspensi juga ada dua fase. Itulah perbedaan dari antara larutan, koloid, dan suspensi. Selanjutnya jenis-jenis koloid. Jenis koloid, sistem koloid ini dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid itu ada tiga. Yang pertama adalah sol. Sol ini adalah fase terdispersi padat. Kemudian yang kedua adalah emulsi, fase terdispersinya cair. Yang ketiga adalah buih, fase terdispersinya gas. Bisa juga koloid ini kita golongkan ke dalam 8 golongan. Yang pertama adalah cair dengan gas. Ini dikenal dengan aerosol. Ada jika fase terdispersinya cair, kemudian fase pendispersinya cair juga, itu namanya emulsi. Contohnya santan, mayones. Kemudian fase terdispersinya cair, kemudian fase pendispersinya padat, ini emulsi padat. Dan ada sampai beberapa, yang terakhir sini adalah padat cair, itu artinya jenis koloid sol. Contohnya tinta, cat, pasta gigi. Kita lihat satu-satu contohnya di sini. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas.
Contohnya di sini ada asap, aerosol padat, kemudian ada kabut, itu merupakan aerosol cair. Yang selanjutnya adalah sol. Sol merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi pada zat cair atau padat. Contohnya ada cat, kemudian air sungai yang mengandung lumpur. Lanjut ke emulsi, di mana emulsi itu merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi cair digolongkan menjadi dua, yaitu emulsi minyak dalam air. Contohnya kalau kalian melihat santan kelapa itu termasuk emulsi minyak dalam air. Kemudian ada mayones. Saya kira yang penikmat pizza ini suka sekali makan mayones, atau salad juga biasa digunakan untuk, kalau kalian buat salad buah, itu adalah contoh dari emulsi air dalam minyak. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita kalau kita berbicara tentang koloid. Kemudian gel ini tidak asin, saya yakin, karena gel ini merupakan koloid yang setengah kaku, ada di antara padat dan cair. Ini ada jelly yang sering kalian makan, ada ini selai yang bisa enak sekali jika kita makan dengan roti. Kemudian ada ini seperti lem kanji ya yang dibuat. Kemudian nih terakhir ini ada buih itu merupakan sistem koloid dari gas terdispersi dalam zat cair atau padat. Contohnya ini adalah buih sabun. Yakin ya, setiap hari kalian mandi pakai sabun. Di buihnya itu ada buih atau ada busanya, itulah dikenal dengan buih. Kemudian ada contoh buih padat, itu gabus. Sekarang kita melangkah ke sifat-sifat koloid. Pada dasarnya sifat koloid itu dibagi 4, efek Tyndall, gerakan Brown, absorpsi, dan koagulasi. Kita lihat di sini efek Tyndall ini merupakan gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel koloid. Di sini kalian lihat ada berkas cahaya yang kemudian diteruskan. Kalau dia ada larutan, ya, jadi ada perbedaan antara larutan dengan koloid jika kita adanya penghamburan cahaya. Ini efek Tyndall ini banyak kita bisa lihat selain ini, yaitu penggunaan lampu sorot mobil pada kondisi cuaca berkabut dan lain sebagainya. Kemudian gerakan Brown ini adalah gerakan patah-patah atau gerakan zigzag. Ini kalian lihat di gambarnya. Gerakan patah-patah, gerakan zigzag ini ditemukan oleh Robert Brown, makanya dikenal dengan gerakan Brown, ya. Ini juga gerakan Brown ini terjadi disebabkan tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul dan medium terhadap partikel koloid. Yang ketiga adalah absorpsi, merupakan salah satu kemampuan dari koloid untuk menyerap ion dan muatan pada permukaannya. Kemudian menyerap ini menyebabkan permukaan koloid menjadi bermuatan. Contohnya, kalau kalian melakukan penjernihan air, situ kotoran-kotorannya itu terabsorpsi. Menghilangkan kotoran pada proses pembuatan sirup, proses menghilangkan bau badan, ada pemutihan gula tebu, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah koagulasi. Ini koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kationnya, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anionnya. Semakin besar muatan ion, semakin kuat daya tarik menariknya dengan partikel koloid, sehingga semakin cepat terjadi koagulasi. Di sini ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembentukan delta di muara sungai terjadi karena koloid dan liat dan air sungai mengalami koagulasi ketika tercampur dengan elektrolit dalam air laut dan seterusnya. Baik, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.